Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvie Biliana Rohmah dari kelas CKIA semester 4, NIM 1920110011. Di sini saya akan menyampaikan poin-poin penting dalam makalah saya yang berjudul Unsur-unsur dalam struktur sosial dan kaidah-kaidah sosial. Yang pertama, pengertian struktur sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, struktur sosial merupakan salah satu konsep perumusan asas hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat yang merupakan pedoman bagi tingkah laku individu. Secara umum, disepakati bahwa istilah struktur sosial mengacu pada keteraturan dalam kehidupan sosial dan penerapannya tidak konsisten. Struktur sosial kadang-kadang didefinisikan hanya sebagai hubungan sosial yang terpola, aspek-aspek reguler, dan berulang dari interaksi antar anggota sosial tertentu. Secara konseptual, konsep struktur sosial menggunakan dua pendekatan sosiologis, yaitu yang pertama, pendekatan fungsionalisme, yaitu pendekatan dengan menjelaskan struktur sosial sebagai pola-pola atau susunan yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendekatan realisme, yaitu pendekatan dengan menjelaskan bahwa struktur sosial merupakan prinsip-prinsip yang mendasari susunan sosial yang mungkin tidak terlihat. Selanjutnya, unsur-unsur dalam struktur sosial. Menurut Charles P. Loomis, struktur sosial tersusun atas 10 unsur penting, yaitu yang pertama, unsur pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh para anggota masyarakat yang berfungsi sebagai alat analisis dari anggota masyarakat. Yang kedua, unsur perasaan solidaritas dari anggota-anggota masyarakat. Yang ketiga, unsur tujuan dan cita-cita yang sama dari warga masyarakat. Yang keempat, unsur nilai-nilai dan norma-norma sosial yang dijadikan sebagai patokan dan pedoman bagi anggota masyarakat dalam bertingkah laku. Yang kelima, unsur kedudukan dan peranan sosial yang mengarahkan pola-pola tindakan atau perilaku warga masyarakat. Yang keenam, unsur kekuasaan, berupa kemampuan memerintah dari anggota masyarakat yang memegang kekuasaan, sehingga sistem sosial dapat berlanjut. Yang ketujuh, unsur tingkatan dalam sistem sosial, yang ditentukan oleh status dan peranan anggota masyarakat. Yang kedelapan, unsur sistem sanksi yang berisikan ganjaran dan hukuman dalam sistem sosial, sehingga norma tetap terpelihara. Yang kesembilan, unsur sarana atau alat-alat perlengkapan sosial seperti peranata sosial dan lembaga. Yang kesepuluh, yang terakhir, unsur sistem ketegangan, konflik, dan penyimpangan yang menyertai adanya perbedaan kemampuan dan persepsi warga masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri dan fungsi dari struktur sosial. Ciri-ciri dari struktur sosial diantaranya 1. Bersifat abstrak, 2. Terdapat dimensi vertikal dan horizontal, 3. Meliputi seluruh kebudayaan dalam masyarakat, 4. Struktur sosial selalu berkembang dan dapat berubah, 5. Sebagai landasan sebuah proses sosial. Yang ke-6, bahwa cirinya mencakup seluruh hubungan sosial antar salah satu individu pada saat tertentu. Yang ke-7, mengacu pada interaksi sosial yang pokok yang dapat memberikan bentuk kepada masyarakat. Yang ke-8, realitas sosial dengan bersifat statis juga mempunyai kerangka yang dapat menciptakan suatu tatanan. Dan fungsi dari struktur sosial menurut Mayer Polak adalah sebagai berikut. Fungsinya yang pertama, sebagai penekanan kemungkinan pelanggaran terhadap norma, nilai, dan peraturan kelompok atau masyarakat. Yang kedua, dasar untuk menanamkan suatu disiplin sosial kelompok atau masyarakat, karena struktur sosial berasal dari kelompok atau masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, klasifikasi struktur sosial. Klasifikasi struktur sosial adalah pembagian struktur sosial berdasarkan sudut pandang tertentu. Klasifikasi ini dibuat oleh para ahli sosiologi untuk memahami sosiologi dengan lebih baik lagi. Pembagian dan jenis struktur sosial sebagai salah satu bagian dari disiplin ilmu sosiologi. Berdasarkan sudut pandang ketidaksamaan sosial, struktur sosial dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama stratifikasi sosial dan yang kedua diferensiasi sosial. Selanjutnya, kaidah sosial.
Keide sosial atau seringkali disebut norma sosial ini terdiri dari dua unsur kata, yang pertama keide dan yang kedua sosial. Keide berarti aturan atau tata tertib, sedangkan pengertian sosial adalah masyarakat. Secara singkat, pengertian keide sosial adalah aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Keide sosial pada hakikatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan. Sifat dari keide sosial sendiri itu yaitu yang pertama deskriptif, yang kedua preskriptif, yang ketiga normatif. Sedangkan keide sosial itu terdiri dari keide agama, keide kesusilaan, keide kesopanan, dan keide hukum. Penjelasan dari keide sosial tersebut, yang pertama, keide agama atau keide kepercayaan. Keide kepercayaan yaitu keide sosial yang asalnya dari Tuhan dan berisikan larangan-larangan, perintah-perintah, dan anjuran-anjuran. Keide ini merupakan tuntunan hidup manusia untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi dan lebih benar. Keide agama mengatur tentang kewajiban-kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri. Keide yang berpangkal pada kepercayaan adanya yang maha kuasa ini, pelanggarannya terhadap keide agama berarti pelanggaran terhadap perintah Tuhan yang akan mendapat hukuman di akhirat kelak. Selanjutnya, keide kesusilaan. Keide kesusilaan adalah keide atau peraturan hidup yang berpangkal pada hati nurani manusia sendiri, yang membisikkan agar melakukan perbuatan-perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela. Oleh karena itu, keide kesusilaan bergantung pada setiap individu masing-masing. Manusia itu berbuat baik atau berbuat buruk karena bisikan suara hatinya. Pelanggaran terhadap norma sosial berarti melanggar perasaan baiknya sendiri yang berakibat penyesalan. Keide kesusilaan ini ditunjukkan kepada sikap batin manusia, asalnya diri manusia itu sendiri, dan ancaman atas pelanggaran keide sosial. Kesusilaan adalah dari batin manusia itu sendiri yang berupa rasa penyesalan. Oleh karena itu, keide sosial bersifat otonom, bukan merupakan paksaan diri luar dirinya. Selanjutnya, keide kesopanan. Keide kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul atau diadakan dalam suatu masyarakat yang mengatur sopan santun dan perilaku dalam pergaulan hidup antar sesama anggota masyarakat tertentu. Keide kesopanan ini didasarkan pada kebiasaan, kepantasan, atau kepatuhan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, keide kesopanan dinamakan pula keide sopan santun, tata krama, atau adat. Orang yang melanggar pelanggaran terhadap keide kesopanan akan dicela oleh sesama anggota masyarakatnya. Selain itu, tidak selalu dengan mulut, tetapi bisa dengan cara lain atau bentuk lain, misalnya dibenci, dijauhi, dipandang tidak tahu tata krama, dan lain sebagainya. Selanjutnya, keide hukum. Keide hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat atau dipositifkan oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlaku dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya keide hukum dapat dipertahankan. Keide hukum ditunjukkan kepada sikap lahir batin manusia. Keide hukum ditunjukkan kepada sikap lahir manusia atau perbuatan konkret yang dilakukan oleh manusia. Keide hukum tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk. Yang diperhatikannya adalah bagaimana perbuatan lahiriah orang tersebut. Keide hukum tidak akan memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, tetapi yang akan diberi sanksi oleh keide hukum adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk itu menjadi perbuatan nyata atau perbuatan konkret. Namun demikian, keide hukum tidak hanya memberikan kewajiban saja, tetapi juga memberikan hak. Demikian poin-poin penting dalam makalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.